Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ayat-ayat Injil hari ini sering dijadikan bahan penyerangan kepada orang-orang Kristiani oleh pihak non-Kristiani. Dikatakan bahwa Yesus bukan membawa damai di bumi. Api dalam kitab suci lebih melambangkan pada karya cinta kasih Roh Kudus yang mengobarkan semangat dalam diri orang beriman. Setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, maka karya Roh Kudus semakin terasa untuk mendorong orang minta dibaptis dan menjadi murid-murid Kristus. Menjadi pengikut Kristus pada zaman gereja perdana sampai hari ini pun masih tidak mudah. Tidak mudah bukan karena persyaratan yang diminta, tetapi tidak mudah karena harus berani mengambil keputusan untuk siap dikucilkan, siap disisihkan dari lingkungan orang yang tidak beriman. Pertentangan yang muncul bukanlah dari pihak Kristus dan pengikutnya, tetapi dari pihak dunia yang tidak mengenal Kristus. Seseorang yang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, padahal keluarganya bukan pengikut Kristus, maka ia harus siap untuk dilawan, untuk disisihkan, dan disingkirkan. Harus merelakan hak warisan, merelakan untuk tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga, dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh Injil dengan ayah melawan anak laki-lakinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus adalah menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang yang mempunyai kebebasan penuh untuk berbuat kebaikan, bebas berbuat baik tanpa dibatasi oleh aturan, tetapi berbuat baik karena mengasihi dan karena hati nurani. Perbuatan baik orang Kristiani tidak dibatasi oleh suku, agama, bangsa, saudara, atau musuh. Semua mendapat hak yang sama untuk kita perlakukan dengan baik. Anthony de Mello, S.Y., memberikan renungan berikut ini. Sungguh pedih membaca tentang kebengisan manusia terhadap sesamanya. Inilah sebuah laporan surat kabar tentang penyiksaan yang dilakukan di penjara-penjara modern. Korban diikat pada kursi besi, arus listrik dialirkan dalam tubuhnya, semakin lama semakin kuat, sampai akhirnya ia mengaku. Algojo mengepalkan tinjunya dan menghantam telinga si korban bertubi-tubi, sampai gendang telinganya pecah. Seorang tahanan didudukan di kursi dokter gigi. Kemudian dokter mengebor giginya sampai menyentuh syarafnya. Pengeboran berjalan terus sampai akhirnya si korban menyerah. Saudara-saudari yang terkasih,
manusia pada hakikatnya bukan makhluk yang bengis. Ia menjadi bengis kalau ia merasa tidak bahagia atau kalau ia menganut suatu ideologi. Satu ideologi melawan ideologi yang lain, satu sistem melawan sistem yang lain, satu agama melawan agama yang lain. Dan manusia terhimpit di antaranya. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu barangkali bukan orang yang kejam. Mungkin sekali mereka itu suami yang penuh pengertian dan ayah yang mencintai anak-anaknya. Mereka bisa menjadi kejam demikian karena mempertahankan suatu sistem, ideologi, atau agama. Seandainya orang-orang beragama itu selalu lebih mengikuti suara hati mereka daripada logika agamanya, kita tidak perlu menyaksikan pengikut-pengikut bidah dibakar, janda-janda terjun dalam api pembakaran jenazah suaminya, dan jutaan manusia yang tidak berdosa dibantai dalam peperangan-peperangan yang dilancarkan atas nama agama dan Allah. Kesimpulannya, jika kita harus memilih antara suara yang penuh belas kasih dan tuntutan ideologi, maka tolaklah ideologi tanpa ragu-ragu, karena belas kasih tidak pernah bersifat ideologis. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon, semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.